tenang. Lebih tenang gitu ya sekarang itu, nggak sering marah-marah gitu. Kemarin sih pas pulang THMR luar biasa banget, nyampe rumah disambut sama anak sambil meluk gitu kan, karena kan sebelumnya saya persoalannya sama keluarga ya, anak, suami gitu kan. Pas nyampe rumah itu anak langsung meluk, katanya bilang gini, sayang bunda katanya gitu kan, langsung pengen tidur sambil tidurnya dipeluk gitu kan. Jadi kan subhanallah banget, sampai anak juga ngerasain gitu ya. Kan sebelumnya saya sama anak tuh kurang inilah gitu, kurang agak sebenarnya kan sayanya orangnya agak tegas, marah-marah gitu kan. Jadi anak agak sedikit renggang gitu. Pas kemarin pulang ke HMR ya Allah subhanallah banget beneran. Allah ngasih saya benar-benar jawaban, akhirnya anak juga sekarang lebih deket gitu. Sama suami juga udah mulai komunikasinya alhamdulillah baik gitu. Sayanya juga nggak begitu dimasukin ke hati. Jadi sekarang mah ya udahlah, saya yang salah gitu. Saya harus belajar gitu, lebih menerima. Alhamdulillah sih sekarang lebih tenang hatinya. Dan alhamdulillah rezeki juga sedikit-sedikit kayak ngalir aja gitu. Alhamdulillah sih, ilmu magnet rezeki emang benar-benar, cuman emang belum sepenuhnya sih saya melaksanakan. Soalnya kalau untuk konsisten itu nggak mudah ya Pak, Bu gitu. Jadi ya sedikit-sedikit memulai aja gitu. Iya, betul Bu. Tapi berarti sudah bisa, Bu. Karena Yes. begitu. Yes, Pak. Cuman untuk istiqomahnya ini aduh nggak mudah aja lah, ada aja rintangannya gitu. Iya. Ya salah satu tujuan kita ngadain kayak gini tuh itu ya Pak Oko ya, supaya recharge lagi, oh iya ingat lagi gitu. Minimal lihat muka Pak Oko tuh buka garis kebenaran gitu. Iya benar Bu. Terlihat wajah saya wajah terumbu karang lagi. Iya, iya. Ini yang SHMR batch 2 atau batch 1 Pandeglang nggak ada yang hadir ya? Saya. Ada Pak itu. Oh, Pak Ahmad Godi. Iya. Iya. Pak Ahmad Godi gimana? Karena ini artinya yang Enggak itu ini berdenging dari saya atau dari siapa ya? ya iya tuh, masa dari saya kejauhan. Ya, yang sudah paling panjang ininya dong, apa namanya, energinya dari bulan Juli. Yang Agustusnya hadir lagi nggak Pak Godi? Saya baru sekali waktu bulan Agustus yang tanggal berapa? Yang 2 minggu yang lalu, yang di Saung Sultan. Baru sekali ikut. Yang Juli atau yang Agustus? Yang Agustus. Oh, yang Agustus yang berarti lalu. sudah batch 3 Pak, itu Agustus. Saya tuh baru sekali ikut. Baru sekali ikut pada saat itu. Gimana Pak setelah praktek ada ilmu magnet rezeki, ada yang bisa di-sharing Pak? Ada yang menarik Pak. Jadi sebetulnya saya tuh belum mempelajari sepenuhnya tentang SHMR ini. Jadi ilmunya baru saya dapatkan pada hari itu, pada hari Sabtu itu. Sabtu apa Minggu ya? Kemarin itu Sabtu ya. Pada hari Sabtu itu. Nah, besoknya kan ada acara lagi di hotel di sana di Pandeglang Pak ya. Cuma saya kebetulan Hotel Horizon. Hotel Horizon. Cuma kebetulan saya waktu itu nggak ikut. Terbentur dana. Ya. Nah, yang menarik setelah mengikuti itu, Pak,
besoknya saya tuh diundang oleh saudara sepupu saya. Jadi keluarga dari ibu saya yang dari Tangerang. Ingin ngobrol-ngobrol. Setelah saya temuin, saya berdua dengan saudara sepupu saya yang ada tinggal di Pandeglang juga. Nah, kebetulan saudara sepupu itu tinggal di Tangerang. Setelah ketemu, ngobrol-ngobrol, ternyata mereka mengabarkan bahwa ada sebagian warisan dari kakek saya yang akan dijual. Itu tidak ada yang tahu, Pak. Kecuali hanya beberapa orang saja dari keluarga kakek. Dan saya kebetulan dikasih tahu, Pak, dari perwakilan dari keluarga kami. Itu alhamdulillah, Pak. Saya pikir, ini kebetulan atau gimana ya. Tapi ya, saya mengucap syukur lah. Jadi tanpa saya tahu, ternyata saudara sepupu saya mengabarkan seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung per meternya itu kabarnya 15 juta per meter. Jadi ada warisan tanah yang akan dijual untuk dibagikan dengan keluarga dari kakek saya. Jadi kalau dimasing-masingkan ya sekitar hampir 200 juta lebih kalau per orang per keluarga. Ya alhamdulillah kalau itu menjadi nyata dan itu betul-betul itu akan sangat membantu. Itu yang saya pikir teh, waduh ini alhamdulillah setelah saya mengikuti SHMR ini kabar baik datang itu Pak tanpa diduga. Itu betul-betul rezeki yang tanpa diduga yang turun dari Allah melalui perantara saudara sepupu saya seperti itu Pak. Itu saja mungkin realisasi penjualannya mungkin ya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat katanya Pak. Yaitu saya harapkan sih semoga saja terjadi seperti itu. Dan sudah saya kabarkan juga kepada saudara-saudara saya yang di Pandeglang dan mereka lumayan alhamdulillah antusias Pak. Kebetulan lagi pada butuh mungkin. Kebetulan saya juga sedang butuh. Ya, ada kabar seperti itu ya alhamdulillah gitu Pak. Nah, itu yang pertama, yang keduanya nah kebetulan saya tuh ingin sekali mempelajari lebih jauh tentang magnet rezeki dan kebetulan saya sudah membeli bukunya. Cuma saya nggak tahu ini bukunya asli apa enggak. Saya belinya melalui IG orang gitu. Nah di buku itu emang covernya tipis. Nah yang saya pikir, aduh ini bajakan apa asli gitu. Jadi kalau seandainya saya beli bajakan ya mohon maaf, tidak bermaksud karena saya ketidaktahuan saya gitu. Memang harganya cukup murah. Saya beli 135.000, dapat 2 buku Pak. Buku magnet rezeki sama kajian magnet rezeki. Gitu Pak. Jadi emang akan saya pelajari dari itu. Saya nggak ngerti juga ini buku asli apa bajakan. Tapi kalau saya perhatikan sih dalamnya emang seperti fotokopian Pak. Jadi gambar-gambarnya juga nggak jelas. Saya tanya ke pedagangnya, malah pedagangnya bilang emang seperti itu bukunya. Nah bingung saya juga, ya udahlah sudah terlanjur beli. Itu Pak pengalaman saya Pak. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya ada kabar-kabar yang lebih baik lagi tentang untuk keluarga kami seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Godi. Kita kasih kirim energi dengan kasih jempol dong buat Pak Godi. Mana jempolnya yang lainnya? Baik. Jadi memang materi magnet rezeki ini ya Pak, yang kalau kita ikut semua di SHMR THMR itu ada 10 ya, ada 10. Kemudian di SHMR ini
ada 4 ya, termasuk landasan magnet rezeki gitu ya. Nah, memang ajaibnya itu adalah pada praktek gitu ya, pada praktek gitu. Jadi memang materi-materi yang kita terima ini untuk dipraktekkan gitu ya. Untuk dipraktekkan. Jadi bukan berarti kita sudah ikut SMR kemudian kita menunggu keajaiban. Tapi bagaimana kita istiqomah mempraktekkannya secara kontinu, mempraktekkannya terus-menerus gitu ya. Baik itu buka perisai, masih ingat kan berarti ya tangannya, buka perisai gitu ya. Oh, ini Bu Buka Gita tadi sempat perisai. keluar ya, buka perisai. Kemudian yang kedua apa ya? Masih ingat nggak Pak Godi yang kedua? Wow, keren. Ya. Nah, kemudian yang ketiga SMR kan disiplin kata ya. Disiplin kata. Nah, ciri yang sederhana yang paling mudah dilihat dari pengamal magnet rezeki ini adalah disiplin kata. Jadi ketika kita ketemu dengan pengamal magnet rezeki, kita akan gampang sekali atau dengan mudah kita mengenalinya ketika orang tersebut sudah disiplin kata. Ya. Ibaratkan untaian tasbih, disiplin kata ini adalah pengikatnya. Jadi kalau tidak diikat, akan buyar itu seluruh butir-butir, bulir-bulir tasbih. Jadi sedemikian erat, demikian kuat, kita pegang materi disiplin kata. Kalau di awal dulu saya belajar magnet rezeki gitu ya, karena waktu itu juga sudah saya menggunakan dari ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya untuk menjalankan bisnis tidak berhasil gitu, kemudian saya mendapatkan materi magnet rezeki, saya bilang oke juga, saya coba gitu ya. Jadi kalau saya mau tulis WA gitu ya, mau nulis status gitu ya, sudah tulis, sudah selesai, diperiksa lagi. Ada nggak ya kata-kata yang nggak disiplin gitu ya? Saya ganti lagi gitu. Nah, sedemikian kata-kata ini menjadi energi, Pak Budi. Dan menarik ya, saat setiap materi yang kita praktekkan, setiap itu juga mendapatkan keajaiban. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama sebidang tanah yang sekarang sedang diusahakan untuk terjual, mudah-mudahan segera terjual, amin. Amin. Kalau di materi THMR ini sudah masuk di materi terumbu karang ya, Bu Tuti ya, mendoakan orang lain ya, mendoakan orang lain. Nah, kita semua tahu nih ya kan bahwa kalau kita mendoakan orang lain yang mengaminkan malaikat gitu ya. Tapi gimana prakteknya gitu. Nah, di THMR inilah diajarkan bagaimana kita mendoakan orang lain gitu ya. Bu Eva itu beberapa hari yang lalu sempat WA saya. Pi, ini dana untuk salary karyawan ini masih belum cukup nih gitu ya. Yaudah coba sempetin keluar sepedaan tuh muter-muter perumahan, doain semua tetangga kita itu mendapat kemudahan, dilunaskan amanahnya, rezekinya berlimpah, gitu. Muter aja Pak, doain semua rumah-rumah tetangga itu Pak. Alhamdulillah sampai rumah ada announcement transferan masuk, gitu. Ya jadi sesederhana itu memang kita mempraktekkan yang selama ini ilmunya kita tahu tapi kita nggak praktekin gitu. Jadi kunci dari ilmu magnet rezeki adalah dipraktekkan. Gimana Pak, Ibu Bapak? Dipraktekkan. Nah, gitu. Nah, termasuk sebenarnya praktek pertama itu ya pada saat mau ikut THMR itu ya kan,
wah belum ada dana gitu kan. Padahal udah belajar LOP tuh. Ya, di SHMR batch 2 kemarin ya saya. Wah, ini anak saya. Di SHMR kemarin ada 4 sebenarnya mempraktekkan LOP itu, dan 4-4-nya berhasil, 4-4-nya hadir. 4-4-nya hadir. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mulai praktek secepat mungkin. Insya Allah istiqomah. Ya, tadi yang ngerasa istiqomahnya penuh tantangan, ya nggak apa-apa. Karena semakin tinggi tantangannya, insya Allah nanti permainnya juga semakin besar. Amin. Nah, mengenai buku, Bu Tutik mungkin yang bisa menceritakan, karena Bu Tutik yang lebih banyak berurusan dengan buku Magnet Rezeki. Silakan Bu Tutik. Bisa di dekat nggak Pak ke bukunya, bisa dikasih lihat? Apa? Oke. Kelihatan Bu Tutik? Belum Pak Ahmad Godi lagi ngambil kayaknya. Itu loh, sudah dilihatin Bu Tutik? Ini ada nih. Nah Itu ini, sudah kelihatan. nah ini bukunya ada. Oh, bentar-bentar ini. Cuma memang nggak timbul hurufnya. Oh, cetakannya cetakan keberapa itu Pak? Ini cetakan. Karena ada juga memang yang bukunya kayak warna kuning gitu. Ini cetakan ke-34 Januari 2021. Terus kertasnya agak kuning. Iya sih emang kalau yang lama ya mungkin ada juga sih yang kayak gitu. Oh. Nggak Ini apa-apa, cetakan 2021. Cetakan ke-34. Sekarang udah sampai cetakan ke yang saya beli kemarin itu ke-51. Oh, 51 ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nanti kan di situ mungkin ada dunia kuantum, ada projection. Insya Allah sih benar Pak. Betul ya Pak Ibu ya. Iya. Saya khawatir ini yang saya beli justru bajakan. Karena saya lihat di Shopee itu ada yang sampai satu buku itu di bawah 30.000 buku satunya. Oh, mungkin itu e-book Pak. E-book ya. E-book. Oh gitu e-booknya ya. Ada. Iya. Nanti dibaca sampai selesai itu enak banget. Insya Allah. Insya Allah. Ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau Telegramnya sudah download Pak? Telegramnya sudah download, cuma belum saya buka. Belum saya pelajari, baru di WA. Ya. Karena HP-nya terbatas nih kapasitasnya. Iya. Harus sering menghapus setiap hari. Wow, keren. Keren. HP-nya wow, keren. Mudah-mudahan ada HP baru. Amin. Amin. Bu Siti Mariam, open mic, mungkin ada yang mau disampaikan? Enggak, mau ucapin amin aja Pak. Oh, amin. Amin. Itu yang penting Bu. Amin itu yang penting. Gitu ya. Masya Allah. Pak Nasrullah itu pernah cerita ya, sedang di Madinah gitu ya, di masjid gitu ya, baru masuk gitu, jalan dengan Ustadz Yusuf Mansur,
ditanya sama, bukan ditanya ya, dikasih tahu gitu sama Ustaz Mansur, Pak Nas mau ngambil doa-doa mereka ini enggak? Loh, gimana caranya? Aminkan doa-doa mereka. Jadi setiap melewati semua orang itu kan semua sedang berdoa tuh. Amin, 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 gitu. Jadi ya justru yang paling penting adalah aminnya. Karena ketika kita bilang amin, gitu ya, malaikat yang mengaminkan, demikian pula denganmu. Dan itu energi yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Siti Mariam. Mungkin bisa diulang itu Pak, itu kan sama materinya satu sama terhubung itu. Materi kuantum maksud Bu Tuti? Iya, kickback itu kan sebenarnya kuantum itu. Iya, itu ada di materi SMR sebenarnya ya, di LOP pada saat slide awal itu ada materi kuantum. Pak Woko, Bu Tuti, saya mau ucapan terima kasih ya, kemarin keponakan saya itu ajaib. Amin, terima kasih. Masya Allah. Sama-sama Bu Pak Woko, Siti. Bu Tuti semuanya. Ya. Saya mohon maaf Itu, kemarin nggak bisa hadir karena nggak dapat izin, nggak masuk maksudnya. ya. Oh ya, untuk Pak Ahmad Godi, kalau yang periode September ini ingin ikut, Bu Gita jadi ada SHMR di Rangkas ya Bu Gita? Di Rangkas atau di Lebak ya? Ya. Belum ini Pak, belum ada jadi cuma playernya aja yang masih proses konfirmasi dari pusat untuk Oke. baik. Ya. Jadi banyak orang yang beranggapan mengejar ilmu itu adalah mengejar pemahaman atau mengejar materi. Jadi kadang ngerasa ya materinya sama gitu ya. Padahal mengejar ilmu adalah mengejar keberkahan. Jadi bisa jadi materinya sama, tapi insight yang kita dapat bisa berbeda. Betul. Nah, ini juga seperti kami ini STMR gitu ya, ikut kajian atau misi kajian, itu kita sambil menyampaikan juga belajar. Dan materinya ya itu aja gitu ya. Tapi apa yang kita dapat selalu berbeda. Ya, ikut camp itu juga sama ya. Ikut camp ya materinya sama, tapi kita setiap ikut camp juga insight-nya berbeda. Ya. Kabarnya sih rekod ikut camp terbanyak saat ini 10 kali camp ya. Pak siapa ya? Pak Agus atau siapa ya? Itu ada yang 10 kali ikut camp. Kalau saya baru 2 kali. Ikut TFT juga baru 2 kali. Nah, ikut TFT ini juga unik nih. Ya, sertifikatnya itu kan sebenarnya 1 cukup dipakai untuk seumur hidup, tapi ternyata ada CTMR yang sudah ikut 7 kali gitu ya. Artinya setiap TFT dari TFT 1 sampai TFT 7 itu ikut terus gitu ya, resit lagi gitu ya. Ya karena beliau paham bahwa yang dikejar adalah keberkahan. Jadi selalu insight-nya berbeda. Alhamdulillah kalau saya ikut TFT 2 kali, insight yang saya dapat itu bisa sama meskipun dengan cara berbeda. Untuk TFT 05, TFT pertama saya itu, insight yang saya dapat adalah sudah bisnis nggak usah terlalu diurusi, nanti Allah yang urus. Nah, insight itu saya dapat ada orang bertanya sama Pak Nas gitu ya, Pak Nas, saya udah ikut TFT, saya udah sitting MR, saya sudah menjalankan mandat rezeki, tapi bisnis saya belum membaik juga. Nah, kemudian Pak Nas jawab, sudah, bisnisnya nggak usah dipikirin, nanti Allah yang perbaiki. Gitu ya. Itu di TFT 05. Nah, di TFT 07, itu saya dapatnya dari Garpu Tala. Jadi setelah tahajud di malam kedua, itu Pak Nas ngasih kesempatan kita peserta TFT untuk 2 kali Garpu Tala. Garpu Tala pertama adalah tentang bisnis, ya, memang tentang bisnis, ya. Dan itu juga saya surprise, oh,
ada untuk bisnis nih, kesempatan buat saya untuk Garpu Tala gitu ya. Kemudian yang kedua, Garpu Tala untuk CTMR gitu ya, untuk TFT gitu. Dan Masya Allah, pada saat Garpu Tala pertama, saya dapat surat Muhammad ayat 1 dan 2 gitu ya. Untuk bisnis. Yang ayat pertama adalah siapa yang menghalang-halangi orang untuk beribadah, maka seluruh amalnya itu terhapus. Kemudian ayat kedua, bagi orang yang bertakwa dan beriman, maka Allah yang akan memperbaiki. Gitu ya. Nah, waktu itu saya nggak kepikiran apa ya yang saya alami gitu ya. Nah, ternyata ketika saya Garpu Tala tentang, oh ya, materi Garpu Tala ini ada di THMR ya, buat ibu bapak yang belum ikut THMR. Nah, kemudian di Garpu Tala yang kedua, Quranic Vibration, untuk CTMR, saya buka mendapatkan ayat yang sama, surat Muhammad ayat 1 dan ayat 2. Tapi saya nggak terima. Kok sama? Saya tutup lagi tuh Qur'annya. Ya Allah, ini sudah Garpu Tala untuk CTMR nih, gitu ya, bukan bisnis lagi. Saya buka lagi, ternyata tetap sama, dapat itu lagi gitu. Dan pemahamannya baru kemudian saya, oh oke, berarti ini insight yang saya dapat 2 kali TFT adalah sama, bahwa bisnis memang bukan karena saya gitu, bukan saya yang bisa urusin gitu, bukan saya yang bisa perbaikin gitu. Ya memang Allah yang bisa perbaiki. Jadi di TFT pertama ada orang yang bertanya gitu ya. Kegundahan saya ditanyakan orang gitu ya. Di TFT kedua kegundahan saya, kegalauan saya dijawab melalui Al-Qur'an, melalui Garpu Tala. Gitu. Jadi Pak Godi silahkan nanti kalau di Rangkas atau di Lebak sudah ada flyernya, bisa hadir. Amin. Kembali gitu ya. Mudah-mudahan bisa hadir. Amin. Ada Bu Gita di sana sama Pak Ihna. Insya Allah siapapun yang pematerinya, ilmunya sama. Insya Allah kalau sudah jadi nanti kita di Hotel Bumi Katineng, Pak. Di situ, di dekat Bank BJB. Oh. Ya. Cabang BJB-nya di situ. Mulai praktek materi LOP, Pak. Masih ingat ya, Law of Projection. Bagaimana kita masuk ke kuantum dengan wow, keren. Mau ikut SAMR, THMR, lihat rekening belum ada, tinggal wow, keren. Gitu aja, Pak. Iya. Bu Romlah, Pak Sahroni. Siapa lagi ya? Iya, saya. Ya, Pak Sahroni mungkin ada mau sharing. Atau saya putar dulu, saya punya video menarik, saya baru dapat kisah tentang petani beruntung atau tidak beruntung. Ya. Mudah-mudahan bisa dapat insight-nya sehingga kita bisa memahami bahwa setiap kejadian itu sebenarnya adalah biidznillah, dan sebenarnya itu adalah keberuntungan. Sebentar ya. Saya konfirmasi apa nih? Ya. Ada yang mau coba login? Ini gimana? Mana aku? Oh, ada yang mau masuk? Enggak, ini ya salah ke ini aku. Apanya? Udah. Keklik apa gitu. Kalau udah jalan aku nggak boleh nyentuh. Untung masih ada ininya nih, operator. Aduh. Apa tadi Pak Saroni, silakan.
Ya, yang pakai handphone kebaca nggak ya narasinya ya? Jadi ini mengisahkan ada di sebuah kampung gitu ya, di sebuah desa gitu ya, sebuah village, ada petani yang punya kuda gitu ya. Kemudian suatu hari kudanya ini kabur. Kemudian tetangga-tangganya datang dan menyampaikan bela sungkawa karena dianggap petani ini kurang beruntung karena kudanya pergi. Tapi beberapa hari kemudian kudanya kembali lagi dan membawa beberapa ekor kuda liar. Ya. Dan saat itu orang-orang di kampung itu tetangga-tangganya datang lagi untuk mengucapkan selamat karena dianggap si petani ini beruntung dan mendapatkan berkah gitu. Nah, karena ini banyak kuda-kuda liar, anaknya termasuk dia melatih kuda-kuda liar ini supaya bisa dikendalikan. Tapi namanya kuda liar gitu ya, nggak mudah dikendalikan dan mereka jatuh kakinya patah. Dan kembali tetangga-tetangganya orang kampung itu datang untuk menyampaikan bela sungkawa karena dianggap keluarga ini mengalami ketidakberuntungan. Dan beberapa kemudian tentara di kerajaan itu keliling tuh ke kampung-kampung untuk mencari pemuda-pemuda yang fisiknya sempurna, yang sehat untuk ikut berperang. Dan ternyata si bapak-bapak ini sama anaknya tidak bisa ikut karena kakinya patah. Dan kembali tetangganya dan orang-orang di kampung itu bilang, sungguh beruntung keluarga ini. Jadi, demikian juga dengan kehidupan kita. Hanya persoalan waktu ya. Bahwa semuanya adalah indah. Semuanya sebenarnya adalah keberuntungan. Tetapi secepat apa kita mensyukurinya itu, dan mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa ya Allah, ini memang keberuntungan. Gitu ya. Nah, materi wow keren, itu sebenarnya melatih kita untuk mendapatkan percepatan kita memahami bahwa itu adalah anugerah dari Allah dan semua adalah berkah gitu. Nah, ayatnya kan barang siapa bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Maka prakteknya adalah wow keren gitu. Gimana Pak Saroni? Ibu Bapak semua? Wow keren. Ya. Secepat apa kita refleks untuk wow keren. Gitu. Oke, gitu Pak Saroni. Pak Saroni tadi ada yang mau disampaikan, silahkan. Terima kasih Coach. Gerunda Bu Tuti, terima kasih. Kedengaran kan suaranya? Iya, kedengaran, silakan. Kedengaran ya. Iya. Jadi ya kalau untuk keajaiban sih selama yang kita jalani mengenal ilmu MR itu sangat banyak sekali gitu ya. Tapi pribadi yang lebih bagus lagi ketika saya mengikuti SHMR di Pandeglang, ini mungkin sejarah buat saya juga gitu ya. Biasanya kita kan selalu ngajakan kajian di Babambu, ya kita paham sendiri dan tahu bahwa selama saya menjalani ilmu MR itu semenjak di hotel apa namanya yang di Bintaro, Hotel Safwa ya. Hotel Safwa. Iya di Hotel Safwa. Itu tahun 2020 itu ya. Sebelum 2020 saya udah berjalan kan dengan istri Ibu JB ya. Itu ya kita masih belum ada kata kunci dengan istri ya, belum sepaham. Karena dengan ilmu kita yang dikatakan itu belum terhubung gitu ya ya. Alhamdulillah ya berkat kesabaran istri juga dalam dalam pengetahuannya dengan sabar karena dia orang MR, alhamdulillah saya bisa perlahan menjalani itu semua dan alhamdulillah saya mau mengikuti SHMR. Nah, keajaiban yang saya dapatkan dari SHMR adalah, maka saya catat di buku saya sendiri bahwa hanya di Pandeglang yang bisa membentuk saya bisa menjadi pribadi yang lembut. Kalau kata Bu Tuti ya, pribadi yang lebih lembut. Karena saya akui dari saya kecil sampai ya punya anak 2 gitu ya, tua lah katanya sekarang ini mah.
Itu hal-hal yang saya alami gitu ya. Jadi tidak meneteskan air mata begitu ya. Dan karena bentukan-bentukan mental kitanya, yaitu di tempat kita sendiri, karena mental keras pada saat ini diterapkan. Apalagi pada saat itu saya pernah cerita bahwa saya pernah di Toriko. Nah, Toriko itu adalah pembentukan mental yang keras seperti itu. Jadi itu masih ada di diri, dan alhamdulillah sih sekarang mental baja ataupun lebih dari baja itu sendiri bisa luluh dengan SAMR itu, dengan ilmu MR. Makanya saya bersyukur kok bisa gitu ya. Emang saya sempat bercanda dengan Bu Tuti juga, kadang-kadang ya saya memahami gitu ya, gara-gara dia nih saya bisa nangis ya Bu Tuti ya, gara-gara dia saya bisa nangis. Kenapa? Jadi bukan pembawaan dianya bikin orang menangis, karena dengan bentuk doanya itu yang disampaikannya itu kayaknya mengena ke saya semua. Jujur, bukan saya itu nggak sayang dengan orang tua, begitu bukan ya. Siapapun pasti sayang dengan orang tua. Ketika orang tua itu meninggal, dan sengaja saya tidak bisa menangis, nggak ada air mata yang keluar sedikit pun. Padahal itu orang tua saya pada saat itu yang meninggal. Bahkan saya pada saat orang tua saya meninggal pun di rumah sehat Sari Asik di daerah Kota Tangerang, adik saya bilang nggak usah nangis, udah diam aja, diam. Saya bilang kan begitu. Ada saya yang 3 orang, saya suruh diam, nggak boleh nangis. Bahkan ada saudara saya tuh yang datang setelah ba'da sholat Jumat, emang meninggalnya kan setelah ba'da sholat Jumat, datang ke rumah sehat, itu nangis, terseduh-seduh begitu ya. Empo Haji, sampai nangis seperti itu. Saya bilang, Bang, nggak usah nangis, biasa aja dah. Tenang aja, tenang. Saya udah ikhlas, saya udah ridho. Adik saya semua tuh nggak nangis. Nah, dia keluar. Nah, pas saat dia keluar itu langsung keluar untuk menenangkan dirinya kali begitu ya. Dan dia kembali lagi dengan mata yang sembab gitu ya, merah. Mungkin dia menangisnya di luar karena dia nggak mau nangis di depan saya. Dan saya tahanan itu saya sangat kuat sekali. Dan saya, kalau saya bilang pribadi saya, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Saya bisa mengendalikan itu semua. Tapi kok bisa di SHMR di Pandeglang, bahkan itu sebenarnya Pak nggak terlalu gimana ya, bukan kita mendramatisir persoalan itu, bukan. Tapi kok ketika itu ada semua bentukan dari saya kecil sampai saya sekarang ini, itu bentukan itu kelihatan semua ketika Bu Tuti membawakan doa-doa itu. Nah itu benar-benar seperti bagaimana ya, dibilang ditusuk ya nggak sesakit itu kan gitu ya. Tapi ini benar-benar ngejelek ke hati saya, kok gue bisa nangis? Padahal saya udah ngomong, gue nggak mau nangis, gue nggak mau nangis. Tapi kenapa air mata yang mengucur? Nah itu keajaiban yang saya dapatkan di SMR. Bentukan itu kok hati saya yang keras, ya gitu kan. Kok bisa luluh dengan kata-kata yang disampaikan oleh Bu Tuti, yang bisa kita bilang ya itu kan kajian seperti itu kan pernah saya jalani, tapi kok hanya di Pandeglang yang bisa membuat saya luluh. Itu yang membuat saya sangat ini sekali ya, sampai sekarang pun saya masih merasakan derayan air mata saya pada saat itu, keluarnya itu, ikhlasnya itu terbentuk di situ di Pandeglang. Makanya saya catatan sejarah hanya Pandeglang lah yang membuat saya menangis. Dan sekarang pun saya kalau mendengar sesuatu yang kurang itu, saya pun cepat air tuh cepat jes, air mata jes. Apalagi pada saat itu di belakang saya ibu siapa tuh namanya yang cerita tentang dia pisah dengan suaminya, itu membayangkan saya dengan ibu saya ketika saya ancam kalau mama nih ada orang nganjang itu datang, saya bawain golok. Bener, jujur pada saat itu. Itulah bentukan saya dulu. Makanya sekarang alhamdulillah saya bisa luluh dan saya bisa merasakan apa yang orang benar-benar rasakan dengan keadaan pada saat itu. Dan sampai sekarang pun saya masih keberasa itu getarannya yang menusuk ke dada saya itu masih terasa, kok saya bisa begitu. Alhamdulillah berkat ini semua doa dari teman-teman semua. Kalau bukan berkat dari teman-teman semua, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Itu saya. Baik, terima kasih Pak Saroni. Jadi buat
kita mungkin biasa ya, tapi untuk Pak Sahroni sebuah keajaiban bisa meneteskan air mata. Insya Allah, mudah-mudahan bisa untuk menjadi pertanda semakin lembutnya hati Pak Sahroni. Amin. 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 Terima kasih Pak Sahroni. Sama-sama, Syekh. Bu Tuti, ada yang mau disampaikan kembali? Kita udah jam 9, supaya bisa istirahat dan bisa terbangun di sepertiga malam. Udah cukup sih, Pak. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin foto dulu. Apakah yang lainnya bisa open kamera? Baik, Bu Pak. Siti Mariam, Bu Eva, ya, supaya bisa difoto. Belum sempat ganti background. Ya, Bu Romlah. Bu Eva lagi masak mie kali, Syekh. Iya, bisa jadi. Oke. Satu. Ya, saya bisa foto. Ya, satu. Sebentar, saya share dulu. Saya share dulu. Di mana tadi? Oh, ini. Oke. Sama. Oh, kok saya tangannya beda ya? Oh, sini ya? Oke. Sama. Ini begini ya. Tangan kiri atau tangan kanan? Kok jadi beda-beda? Tangan kanan. Tangan kanan ya, tangan kanan. Kalau saya di HP sih. Oh iya. Iya, kalau HP kan ya kamera. Iya, ada memang ada yang apa namanya? Yang mirror, ada yang enggak ya. Jadi bisa beda-beda tangannya ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, satu lagi terhubung. Ya. 1, 2, 3. Oke. Pak Sahroni bisa dibantu ditutup dengan doa? Baik, Syekh. Ya, doanya jangan panjang-panjang, Pak. Udah jam 10. Iya, pendek aja ya. Baik, silakan Pak Sahroni. Ya, kita doa. Tambahkan pakai doa bahasa Indonesia. Iya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara pada malam hari ini diskusi materi SHMR semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk keluarga kita khususnya, dan semoga apa yang kita perjuangkan bisa berhasil gitu. Amin. Kita baca istighfar karena dari pagi sampai malam ini kita tentunya masih ada kesalahan kan gitu ya. Kita hapus dosa-dosa kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wal junub wa atubu ilaihi min jamil makari Allah qalam wa qiyam asaman basin wa sirr la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ma yuqabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sulfanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana sujudana
وقودنا تضرعا تخصرا تعبدنا صيامنا وتمتشرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا من hajatنا wabil kajian magnet rezeki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, ya Allah. Berikanlah rizki yang halal, yang baik, yang melimpah, yang barokah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan magnet rezeki ini yang selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua orang yang selalu memberikan keberkahan kepada orang lain, ya Allah. Mendoakannya, memuliakannya, dan membahagiakannya, ya Allah. Hanya kepadamu lah aku memohon, hanya kepadamu lah aku meminta, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Tetangga-tetangga kami, ya Allah. Saudara-saudara kami, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Kembalikanlah seperti sedia kala, ya Allah. Agar mereka bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Dan bisa membahagiakan saudara-saudaraku semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah anak-anak kami anak yang selalu berbakti pada kedua orang tuanya, ya Allah. Anak yang selalu mau mengerti keadaan kedua orang tuanya, ya Allah. Semata-mata hanya untuk kepada anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang benar-benar selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai kaum yang engkau tidak restui, ya Allah. Aku hambamu yang selalu meminta dan selalu memohon, ya Allah. Tolong maafkan kami, ya Allah. Hanya itulah yang dapat kami lakukan, hanya meminta dan terus meminta kepadamu, ya Allah. Aku adalah hambamu. Aku adalah hambamu yang lemah, ya Allah. Aku hanya hambamu yang lemah, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai insan-insan yang selalu bersyukur padamu, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Amin. Terima kasih Pak Saroni. Terima kasih, saya. Baik. Sama mungkin kita umumkan ya Bu Tuti ya. Ada program dari pusat ya untuk peserta THMR itu ada program reseller ya. Jadi untuk peserta THMR itu dari pusat ada program ujur reseller. Setiap mereferensikan peserta baru, kemudian ikut SHMR dan THMR, itu akan mendapatkan ujur senilai 70.000. Betul ya Bu Tuti? Iya. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua, mulai Jumat ini kali ya Bu Tuti, kita akan memulai untuk kajian peserta THMR. Ada 3 materi yang akan disampaikan, yaitu Paradox of Candy, kemudian yang 2 apa ya Bu Tuti? RFF sama bahagia tanpa syarat. RFF itu release, forget, and forgive. RFF itu kayaknya sudah dapat ya Bu Tuti? Belum. Itu di COMR ada, tapi bisa kita ini bahas lagi. Sama itu, bahagia tanpa syarat. Oke. Sebentar. Nah, ini ya. Ini ya, yang nomor 7, 8, 9, dan 10 ya. 9 udah kalau THMR, spiritual meter sama panas. Oh, oke. Berarti tinggal yang 7, 8, dan 10 ya? Iya. Oke. Jadi di jam yang sama mungkin ya Bu Tuti? Atau mau sore? Iya, anaknya jam segini. Tapi ini bisa 2 jam kali ya? Iya. 7 enak jam segini. Lebih baik sore atau nanti kita sepakati di grup THMR aja kali ya Bu Tuti? Iya, iya. Baik. Pak
Godi juga silahkan, mudah-mudahan untuk yang September bisa lanjut sampai THMR ya Pak Godi. Amin, amin. Amin. Ya Pak Godi, Mulai kangen nih, kangen praktek, Pak Pak. Godin. Kangen nih, kangen. Ayo Iya, ikut. siap. Kita nangis Mulai sama-sama lagi, praktek. Pak. Iya benar. Mulai Tapi praktek insya Allah LOP. kita juga ngadain kajian offline juga sih insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan juga Amin. teman-teman kalau misalnya ada kajian offline bisa ngundang Bu Tuti. Iyalah. Oh, Bu Duti, juga. Pak Woko, Oh, Pak Woko juga ya. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Baik. kasih Amin. semuanya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gita, Baramla, Bu Siti Mariam, Pak Godi, Mas Roni. Ya, sama-sama.